my demons tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put in. Halo guys, balik lagi ke channel CJM dan di video ini kita bakal kayak ngobrol-ngobrol santai aja tentang babak perempat final Liga Champions kemarin, first leg. Dan ini kayak bener-bener requestnya banyak banget, kalian banyak banget yang minta gue untuk bikin pembahasan ini. Dan gue minta maaf kalau misalnya terlalu telat atau terlalu lama, tapi gue bakal coba semaksimal mungkin untuk ngebahas 4 pertandingan yang berjalan. Yang pertama dari Juventus lawan Barcelona di leg pertama di kandang Juve pastinya di Turin. Dan gila, Juventus berhasil menang 3-0. Dan kayak menurut gue ya, gue bisa bilang Barca udah bakal out sih. Karena kayak walaupun kemarin lawan PSG 4-0 aja bahkan bisa dibalikin sama Barca, tapi ini bukan PSG, ini Juventus. Dan menurut gua kayak Juventus bakal sulit banget dikalahin sama Barca kayak gitu. Dan kayak Juventus gak bakal senaif itu mereka bermain terbuka di Camp Nou nanti dan berharap mungkin bisa nyetak gol, karena mereka bisa main defense gitu loh. Jadi kayak gua, walaupun Barca gua tahu bisa sih, di sepak bola gak ada yang gak mungkin. Ada aja kemungkinan di mana Barca tiba-tiba bisa ngukir keajaiban lagi dengan mereka comeback di leg kedua. Dan emang untung sih buat mereka, leg kedua main di Camp Nou kan. Kalau misalnya situasinya kebalik itu mungkin bakal beda kan. Tapi yang jelas kemarin penampilan luar biasa dari Paulo Dybala, nyetak 2 gol di menit ke-7 dan juga menit 22. Terus gol ketiga dicetak sama Chiellini pastinya. Dan lagi-lagi nih Barca stats away mereka tuh bener-bener jelek banget, tapi mereka kalau dimain kandang bagus pastinya. Jadi menurut gua ya Juve udah tinggal main defense aja sih di leg kedua nanti, dan mereka bakal cukup gitu. Mau ke Barca berhasil nyetak 1 gol atau 2 gol atau bahkan 3 gol pun menurut gua kayak mereka masih aman. 3 gol pastinya bakal masuk ke perpanjangan kan. Apalagi kalau misalnya mereka bisa nyuri 1 gol nih atau 2 gol. Karena ya bisa dibilang walaupun gua menghargai PSG, tim yang sangat bagus, tapi PSG itu bisa dibilang mereka ya lawan-lawan mereka di Liga nggak seberat lawan-lawan Juventus di Serie A gitu loh. Kayak Ligue 1 menurut gue Liga Prancis tuh masih di bawah Serie A. Jadi kayak Juventus pasti udah biasa main lawan tim-tim yang mungkin bakal coba untuk nyerang mereka gitu loh. Dan mereka udah tahu how to defense. Dan kalian tahu sendiri defense-nya Juventus seperti apa, dengan kiper mereka Buffon, ada Bonucci, Chiellini segala macam. Menurut gue kayak bakal sulit banget untuk Barca bisa comeback semudah itu kayak waktu itu mereka ngebalikin keadaan di PSG kan, dan PSG. Jadi prediksi gue untuk leg kedua tetap Juventus yang bakal lolos. Barca kayaknya harus mengucapkan selamat tinggal. Tapi ya itu prediksi gue doang, gak ada yang gak mungkin. Dan untuk selanjutnya, nah ini dia pertandingan antara Dortmund juga Monaco yang harus delay, jadi harus dipindahin ke hari selanjutnya karena bom pastinya yang meledak di dekat bus dari Borussia Dortmund waktu mereka mau ninggalin hotel menuju stadion. Dan menurut gue ini bener-bener parah banget sih, kayak bisa-bisanya loh ada orang yang mikir kayak gitu, teroris kayak gitu. Pokoknya gue bener-bener mengecam hal ini, siapapun yang melakukan itu. Gue harap kayak dia dapat karmanya dan mungkin dapetin hal setimpal, karena ya ini akibatnya fatal sih. Mark Bartra bahkan bisa lebih parah dari itu kalau misalnya kayak bomnya lebih deket dari jaraknya ke bus mereka. Karena Bartra aja kayak gitu aja dia udah harus masuk rumah sakit, operasi kalau nggak salah tangannya dia kena atau gimana. Dan itu yang menurut gue itu jadi pukulan lah buat main Dortmund. Kayak mereka main di kandang loh, padahal main di Jerman. Kalau main away mungkin masih ada lah istilahnya kayak supporter yang otaknya rada sengklek dan memutuskan untuk ngebom tim bus musuh mereka. Tapi ini mereka main di kandang loh, main di Jerman, dan ada aja orang kayak gini. Gue bener-bener gak habis pikir sih. Tapi yang jelas di sisi lain pun ini kita ngeliat sesuatu, kalian tahu sendiri pastinya hashtag bad for away fans atau apalah pokoknya dibikin sama Dortmund. Jadi intinya adalah kayak fans Dortmund tuh nyediain tempat atau nyediain rumah untuk para fans AS Monaco yang away day untuk bermalam gitu loh. Jadi menurut gue ini sentuhan yang bagus banget di saat kayak sepak bola lagi intinya ya mau dihancurkan sama segelintir orang teroris. Kayak para fans ini nunjukin bahwa nggak ada yang bakal bisa ngantiin sepak bola. Kayak mereka nunjukin bahwa ini adalah hidup kita. Kayak ya udah, mau kita musuh di lapangan 90 menit, tapi kalau di luar ya kita keluarga gitu loh, sesama fans sepak bola. Dan itu sangat-sangat menyentuh sih. Jujur gue benar-benar tersentuh banget. Gue ngeliat foto-foto kayak orang-orang yang pakai baju Dortmund, pakai AS Monaco, makan bareng dinner di rumah fans Dortmund, karena obviously itu main di Dortmund kan. Dan kayak fans Monaco mungkin mikir nih mau terbang balik lagi ke Perancis, besoknya masa harus balik lagi buat dukung lagi karena besoknya bakal main kan. Jadi kayak menurut gue ini sentuhan yang sangat bagus. Dan bahkan kayak mereka ngebir bareng, mereka dinner, makan, segala macam. Menurut gue ini sangat-sangat luar biasa sih. Dan gue harus acungin jempol ke fans Dortmund. Pastinya ini menunjukkan bahwa ya masih ada sisi manusiawi dari fans sepak bola. Dan ini harus dicontoh banget. Karena ya sadarlah kalian kalau misalnya kalian
ngadepin fans away, walaupun mereka di lapangan di stadion misalnya kayak ngata-ngatain tim kesayangan kalian atau gimana, ya udah itu namanya persaingan gitu loh. Dan ini adalah lawan, bukan musuh. Kayak ya pertandingan pasti harus ada lawannya lah, dan beda loh lawan sama musuh. Lawan itu adalah konteksnya adalah 90 menit pertandingan lawan. Selesai itu udah sama, bahkan keluarga, karena pemain sepak bola dan fans sepak bola itu harus bersatu menurut gue gitu loh. Jadi mungkin selama 90 menit itu adalah lawan, bukan musuh. Ingat, bukan musuh loh, itu cuma lawan. Kayak kalau misalnya semua kompetisi ya pasti harus ada lawannya loh, dan ada menang ada kalah gitu, intinya itu ya. Jadi akhirnya pun Monaco berhasil menang. Mereka menang 3-2 dari Dortmund, yang kayak menurut gua waktu sehari terlalu cepat sih. Karena pastinya ya itu main mental sih. Kalian bayangin nih, kalian lagi ada di bus mau ke stadion, mau ke pertandingan, tiba-tiba busnya dibom. Apa nggak trauma, apa nggak shock? Dan pemain-pemain Dortmund itu harus main lagi besokannya. Dan mereka kayak bahkan ngelihat Marc Bartra ini cedera tangannya karena kejadian ini. Jadi menurut gue ini keputusan yang agak-agak salah sih dari UEFA untuk mutusin bahwa ya besok bakal main lagi. Menurut gue kayak ini harus lebih lama, dikasih waktu untuk main-main Dortmund mungkin recover atau gimana, karena udah jelas nih berpengaruh gitu kan. Dan Kylian Mbappe pastinya luar biasa banget mencetak 2 gol dia di menit 19 setelah Fabinho gagal eksekusi penalti di menit 17. Akhirnya Mbappe di menit 19 berhasil nyetak gol, dan menit 79 nyetak gol ketiga Monaco. Dan gol Dortmund dicetak sama Ousmane Dembele dan juga Shinji Kagawa di akhir-akhir. Dan menurut gue kayak golnya Kagawa ini penting banget sih, karena kayak kalau misalnya mereka kalah 3-1 mungkin bakal sulit banget mereka ntar di Perancis main pas away kan, karena obviously Monaco udah punya 3 away goal maksudnya. Dan tapi Dortmund menurut gue masih bisa sih. Jadi kayak ini sebenarnya prediksi agak sulit buat gue, tapi mungkin gue bisa bilang kalau Dortmund bakal lolos. Karena ya Dortmund lebih berpengalaman di Champions League, di kompetisi sebesar ini. Walaupun Monaco udah punya 3 away goal, tapi kayaknya prediksi gue adalah Dortmund yang bakal tetap lolos ke babak selanjutnya dari Liga Champions. Dan kita bakal melangkah ke pertandingan ketiga di Spanyol, Atletico lawan Leicester. Dan ini adalah salah satu pertandingan yang kayak gue pengen banget ngeliat Leicester at least imbang lah. Kalau menang terlalu sulit, tapi ternyata mereka hebat banget sih. Kayak 1-0 menurut gue itu luar biasa sih. Mereka sekarang bisa dibilang udah kembali jadi tim papan bawah di Premier League lagi nih. Dan kayak Atletico bener-bener tim bagus, tim top Eropa lah. Udah malang melintang di Liga Champions segala macam. Dan Leicester ini adalah musim perdananya Liga Champions. Jadi menurut gue kalah 1-0 aja tuh udah pencapaian luar biasa dari Leicester. Dan bahkan mereka masih punya 1 leg bakal dimainkan di King Power Stadium, yang menurut gue ini ada kemungkinan Leicester lolos. Ini tersulit sih, ini prediksi tersulit, karena jujur sebagai fans netral di laga ini gue pengen banget Leicester yang menang, karena gue kayak pengen ngeliat aja gitu Riyad Mahrez main di semifinal Liga Champions tuh bakal gila banget sih, pasti luar biasa banget. Dan pasti gol cetak sama Antoine Griezmann yang menit ke-28 nih, penalti. Dan kayak kemarin Leicester tuh main pakai formasi mereka tuh 4-4-1-1 mereka ternyata. Jadi Vardy sama Okazaki, Vardy di depan, pasti Okazaki sedikit di belakang. Terus kayak menurut gue penampilannya Ndidi sih oke banget sih. Kayak sejak beberapa waktu lalu didatengin pastinya, dia sebenarnya kayak dulu center back deh, cuman kayak tiba-tiba jadi dimajuin sedikit jadi defensive mid, dan dia mantap banget. Dan bahkan dia kayak di Premier League beberapa kali nyetak gol tendangan jarak jauh kan, itu bagus banget sih. Jadi menurut gue Ndidi lumayan oke. Walaupun belum bisa dibilang benar-benar pengganti yang N'Golo Kante kan, tapi ya oke lah, kayak dia masih muda juga. Dan kayak menurut gue Leicester masih benar-benar punya kesempatan sih. Tapi untuk prediksi, gue bakal sedikit gila, gue bakal bilang Leicester yang bakal lolos ke semifinal. Jadi itu prediksi gue. Coba kalian mungkin kalau bisa punya pendapat atau prediksi bisa komen di bawah aja, karena itu bakal gila banget kalau Leicester lolos semifinal luar biasa. Dan yang terakhir ini adalah pertandingan yang menurut gue harusnya jadi laga final dari Liga Champions sih. Bayern Munich lawan Real Madrid. Ini pertandingan antara 2 tim, bisa dibilang 2 tim terbaik Eropa saat ini, Bayern dan juga Madrid. Dan pasti kalian tahu Ronaldo mencetak brace 2 gol setelah Bayern unggul duluan di menit ke-25. Arturo Vidal nyetak gol, dan padahal sebenarnya Vidal punya kesempatan untuk bikin ini jadi 2-0 buat Bayern, tapi dia gagal eksekusi penalti di menit 46. Dan menurut gue ini kunci, ini penting banget sih, karena kalau misalnya mereka udah unggul 2-0 Bayern, itu bakal mental main mereka bakal beda dibanding mereka cuma unggul 1-0. Dan di saat Ronaldo main dudukan, itu semuanya berubah. Kalian bisa lihat sendiri, Javi Martinez di menit ke-61 dapat kartu kuning kedua, padahal 3 menit sebelumnya dia dapat kartu kuning pertama.
dia kartu merah, sign off, dan laga berubah langsung. Cristiano Ronaldo berhasil nyetak gol kedua di menit 77 dan Madrid punya 2 away goal yang penting menurut gua. Benar-benar mantap banget. Dan kayak total shotnya Real Madrid, kalian lihat 23 shot untuk Madrid. Sorry, dibanding 13 shot untuk Bayern Munich yang kayak ini jauh sih. Padahal kayak Bayern main di kandang kan. Tapi ya inilah Madrid musim ini yang luar biasa bagus. Jadi kayak prediksi gue Madrid sih yang bakal tetap lolos karena mereka juga udah unggul. Dan kayak kalau pertandingan kayak gini, pertandingan antara dua tim yang bisa dibilang benar-benar kualitasnya beda tipis, mereka punya pemain bintang masing-masing segala macem, menurut gue bakal agak-agak sulit buat Bayern sih. Karena kayak mereka pas main di kandang aja bisa didominasi sama Madrid dengan total shot yang jauh lebih banyak buat Madrid. Dan kayak ya Madrid ya udahlah, ada Ronaldo segala macam. Udah kan pertandingan lawan Sporting Gijon ini hari Sabtu. Jadi mereka benar-benar rotasi squad, kayak pemain-pemain kayak Benzema, Gareth Bale, Ronaldo, Pepe cedera. Jadi itu 3 nggak dimainin. Keylor Navas nggak dimainin di pertandingan lawan Gijon. Dan mereka tadi berhasil menang 3-2. Tau nggak, gol ketiganya itu di menit ke-90. Gue nonton itu. Tadi pas gue nongkrong, gue sekalian nonton. Bener-bener gila itu, Isco yang nyetak gol. Jadi ini mental mereka luar biasa sih. Kayak bahkan pemain backup mereka aja tuh bener-bener bagus banget gitu loh mainnya. Walaupun ya Sporting Gijon bisa bilang tim yang gak gitu bagus di La Liga, tapi tetap aja mereka mengancam kan. Dan Madrid main away di Sporting Gijon. Jadi menurut gue ini mental luar biasa dan modal luar biasa untuk menghadapi Bayern di leg kedua nanti. Walaupun Bayern ada aja kemungkinan untuk mereka comeback gitu loh. Kemarin Neuer juga itu save-nya dia kayak benar-benar banyak banget sih. Ada nggak ya di sini save-nya? Iya, 10 save Manuel Neuer di pertandingan leg pertama kemarin. Itu gila banget nggak sih? Kayak Madrid sebenarnya bisa unggul banyak gitu loh. Bisa punya away goal tuh banyak, lebih dari 2 bahkan. Tapi karena ya kiper mereka kiper terbaik di dunia, Manuel Neuer, dan mungkin ini bakal jadi pembeda menurut gue sih, bisa jadi pembeda gitu loh. Di saat kayak Bayern punya kiper kelas dunia kayak Manuel Neuer, Real Madrid, gue bukan merendahkan Keylor Navas, tapi obviously Neuer jauh lebih bagus dari Navas kan, dan mungkin ini bisa jadi pembeda. Tapi prediksi gue tetap Madrid yang bakal lolos babak selanjutnya, karena kayak gue bisa ngeliat sih Madrid bakal nyampe ke final Liga Champions musim ini. Jadi itu dia pembahasan gue tentang leg pertama perempat final Liga Champions kemarin beserta prediksi gue. Kalian mungkin bisa komen di bawah prediksi kalian hasil di leg kedua ntar seperti apa, dan siapa 4 tim yang bakal lolos ke semifinal Liga Champions musim ini. Itu bakal seru banget karena kayak 4 tim ini ya, apalagi ada Leicester gitu loh kan, kalau misalnya Leicester lolos itu bakal seru banget pastinya. Jadi itu aja untuk video pembahasan ini. Terima kasih buat kalian udah request kemarin. Pastinya itu menunjukkan bahwa kalian menanti-nantikan konten sepak bola di channel ini, dan kalian bisa tunjukin dukungan untuk video-video kayak gini dengan cara tekan tombol like, karena itu sangat ngebantu gue. Jadi itu aja untuk video ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. Who wrote the book on goodbye? There's never been a way to make this easy. There's nothing quite wrong.